132. Dewi masih tidak bisa sempat membeli baju baru. Maka dari itu masih menggunakan bajunya sendiri. Dan Isabel demi membuat dia nyaman, maka dari itu dia memilih baju yang dirajut. Dan ini adalah rajutan, tentu saja tidak memiliki merek. Maka dari itu kedua orang ini dengan begitu cepat dikatakan sebagai orang desa. Baiklah, senilai seperti ini juga tidak salah. Tidak menunggu hingga asisten Wawat membuka mulutnya, pelayan di toko tersebut secara bersendirinya sudah menjelaskan. Dia juga merupakan pelanggan VIP di sini. Orang tersebut merasa tidak puas berkata, "Benar-benar tidak masuk akal. Kucing anjing bahkan mencoba kehidupan yang beruang. Meskipun memiliki kartu VIP, pasti juga merupakan tingkat paling rendah, bukan? Benar-benar membuat marah. Melihat orang seperti ini, aku bahkan sudah tidak memiliki niat untuk berbelanja lagi." Dewi tidak tenang menarik tangan Isabel. "Sudahlah, kita pergi saja." "Untuk apa kita pergi?" Isabel berkata, "Anjing di dunia ini begitu banyak. Apakah kami bisa menahan mereka?" Isabel menarik tangan ibunya masuk ke dalam toko, mengeluarkan kartu VIP berkata kepada pelayan, "Berikan style paling bagus untuk ibuku." Orang tersebut melihat kartu VIP Isabel, dalam sekejap terdiam. Pelayan tersebut tidak berani bergerak lambat lagi, menganggukkan kepala menyambut begitu hormat. Isabel membawa Dewi masuk ke ruangan stylist, dan dirinya duduk di sofa dan menunggu. Handphone asisten Isabel Wawat bergetar. Wawat segera memberitahu Isabel, "Nyonya, ampau." Isabel segera mengeluarkan handphonenya, masuk ke grup asisten. Isabel membawa handphone menggila merebut angpau. Sembari merebut angpau, sembari berkata di dalam grup, "Ravindra, jangan begitu pelit, kirim lagi angpau." Ravindra yang sedang rapat seperti tidak terlalu mendengar rapat. Tangannya tidak berhenti membalas pesan di dalam grup. 100.000 tidaklah sedikit. Beberapa hari ini tidak melihat kamu membagikan angpau. Isabel merasa sedikit sebal. Dari mana dirinya mempunyai uang? Angpaunya sudah dipakai dan diputarkan lagi oleh dirinya. Isabel karena merasa marah pada Ravindra, sengaja memberikan angpau bernilai 1.000. Semua asisten sangat memberikan muka. Nando berkata di dalam grup, "Ah, aku merupakan orang paling beruntung." Keberuntungan 3 perak. Wah, Ravindra tidak bisa menahan. Seketika merasa begitu bahagia. Manajer yang sedang memberi laporan, wajahnya sudah mengalir begitu banyak keringat dingin. Presidennya hari ini begitu aneh. Apakah laporannya terdapat masalah? Mengapa presidennya begitu bahagia? Apakah ini senyuman pembunuh? Sekarang tersenyum begitu bahagia. Apakah demi membunuh dirinya, maka dari itu merasa begitu bahagia? Memikirkan kemungkinan ini, keringat di dahinya mengalir begitu banyak. Ravindra memberikan Isabel angpau sendiri. "Ini uang makan siangmu. Jangan makan terlalu banyak. Rumah tidak bisa menghidupimu." Para asisten memegang handphonenya mereka, semua berteriak. Apakah orang ini benar-benar merupakan presiden mereka? Isabel memegang handphonenya.
Setelah dirinya menerima angpau besar, dia segera memberikan angpau kecil kepada Ravindra. Mendengar jika orang cantik ingin diet, maka uang ini akan diberikan kepadamu. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Begitu Ravindra membukanya, isinya hanya 20. Wajah Ravindra memang terkenal cantik. Tetapi Ravindra tidak akan mengizinkan orang lain untuk membicarakan wajahnya. Tetapi tentu saja pasti akan terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai lainnya. Dan Isabel adalah hal yang tidak sesuai. Melihat Isabel yang memanggil dia sebagai wanita cantik, Ravindra sama sekali tidak merasa marah. Terlebih masih meneruskan pemberian angpau kepada Isabel. Lebih cantik darimu. Bukannya kamu iri pada diriku? Isabel melihat Ravindra seperti ini, menerima angpaunya, kembali mengirimkan angpau kecil. Tetap masih lebih kecil rokku. Mata para asisten tiba-tiba menjadi buta. Presdirnyonya kalian apakah sungguh baik menyebar cinta kalian di sini? Ravindra tanpa merasa melanjutkan perkataannya di dalam grup melanjutkan pemberian angpau. Kamu hari ini menggunakan celana. Isabel juga tidak merasa sungkan. Segera membalas. Di bawah celana. Bagaimana? Asisten Isabel Wawat sudah tidak bisa menahannya lagi. Senyum Ravindra semakin lama semakin melebar. Menaikkan kepalanya, melihat manajer sudah begitu lemah seakan-akan sudah akan jatuh pingsan. Kamu kenapa? Begitu banyak mengalirkan keringat. Ravindra merasa terkejut melihat manajer yang berdiri di hadapannya. Jika kamu merasa tidak sehat, segera pergi melihat ke dokter. Jangan memaksa. Manajer tersebut sudah hampir menangis. Presdir, aku tidak mempunyai penyakit, hanya merasa begitu terkejut. Jika ingin membunuh, maka cepatlah, untuk apa menahannya? Tidak usah terus tersenyum seperti ini, bisakah? Benar-benar mengagetkan orang. Nando akhirnya mengembalikan jiwanya. Lalu dengan ringan membuat suara batuk, mengingatkan Ravindra. Manajer di hadapannya sudah dibuat kaget hingga sudah akan kencing di dalam celana. Ravindra meletakkan handphonenya, lalu berkata kepada manajer yang kasihan tersebut, baiklah, letakkan folder tersebut. Kamu boleh mundur terlebih dahulu. Manajer tersebut menatap tidak percaya Ravindra. Dirinya tidak perlu keluar setelah dimarahi. Ini, apakah dia sudah lulus? Ravindra menatap manajer yang terdiam tersebut, mengerutkan alisnya. Apakah kamu masih ada hal lain? Tidak, saya sudah akan pergi. Manajer yang begitu kasihan tersebut seperti tersadar dari dalam mimpinya. Pada saat Isabel sedang bersama, semua orang mempermainkan mengirim angpau yang menerima angpau. Datang sekumpulan orang dari luar. Terdengar suara seorang wanita yang begitu nyaring. Mengapa bisa seperti ini? Aku suka menunggu begitu lama. Aku nantinya masih ada janji. Aku merupakan member VIP di sini. Apakah aku tidak bisa menikmati keuntunganku sebagai member VIP di sini dan terlebih dahulu membantuku membuat style? Janjiku pada siang hari sangat penting. Kalian menundanya, apakah bisa membayarnya? Maaf, di dalam sudah ada orang yang sedang melakukan pemilihan style.
Silahkan menunggu di luar. Pelayan toko tersebut segera mengatakan, tetapi sama sekali tidak menghentikan langkah kaki orang tersebut. Pintu kamar tersebut didorong. Isabel menaikkan kepala melihat wanita tinggi dan kurus. Sekujur tubuhnya menggunakan baju bermerek, rambut panjang ala Koreanya, dagu yang begitu lancip seperti wanita di internet. Wanita ini melihat Isabel dan Dewi yang sedang melakukan styling berkata, aku masih mengira apa yang memakai ruang VIP ini. Ternyata orang desa yang baru saja aku temui. Asisten Isabel, Mawat segera berkata, Nona, mohon lebih menghormati sedikit. Menghormati? Itu bukankah harus dikatakan kepada kalian? Wanita tua ini adalah siapa? Dia memiliki kartu VIP di sini. Jangan bermain lagi. Bagaimana mungkin? Wanita itu membuat wajah sombong dan berkata, masih ada kamu. Aku tidak melihat barang mahal yang ada di tubuhmu. Kamu merupakan selingkuhan bos yang mana? Bagaimana bisa melihatannya begitu buruk? Isabel menggelengkan kepala tidak membalas. Wanita ini ternyata memiliki kemampuan tidak melakukan hal ini. Asisten Isabel ingin mengirimkan rekaman ini kepada Nando. Tetapi hasilnya, tangannya bergetar dan mengirimkan ke dalam grup. Ravindra masih menunggu Isabel mengirimkan ampau, lalu melihat rekaman yang dikirimkan oleh Wawat. Ravindra pun segera membukanya. Detik selanjutnya, Ravindra menendang meja dengan kejam. Meja di depannya bergeser hingga 6-7 meter. Nando juga sudah mendengar suara tersebut. Nando segera mendekat dan berkata, Presdir, aku akan segera mengirim orang untuk mengurusi hal ini. Ravindra menenangkan dirinya. Wajahnya membuat senyuman penuh arti. Tidak, aku ingin menunggu sebentar lagi. Nando memberitahu untuk segera mengirim kembali rekaman tersebut. Wawat juga tidak berani memperlambatkannya. Meskipun menyesal karena salah mengirimkannya, tetapi hal ini cepat atau lambat akan segera dilaporkan kepada Presdir. Semenjak Nyonya Dewi diculik, Presdir menjadi lebih menjaga ketat Nyonya Isabel, menyuruh orang di samping Nyonya untuk membangkitkan semangat, melaporkan seluruh kondisi. Maka dari itu, begitu Wawat menemukan hal ini dengan segera merekamnya. Isabel tidak ingin berdebat dengan wanita ini. Melihat style ibunya juga sudah hampir selesai, segera mengeluarkan dompetnya dan bersiap membayar. Wanita tersebut segera merebut, mengulurkan tangan ingin mendorong Isabel. Pergi, ruang VIP apakah bisa ditatangi sembarangan oleh orang seperti kalian ini? Aku hari ini ingin pergi menemui Vincent. Kalian menyita waktuku, apakah bisa membayar? Vincent? Isabel terdiam, lalu ditarik oleh Wawat, menghindari dorongan wanita tersebut. Melihat Isabel yang sudah kembali mendapat jiwanya, wanita ini tersenyum dan penuh arti. Mengapa? Apakah kamu takut? Wajah wanita tersebut melihat begitu sombong. Segera duduk di kursi yang baru saja diduduki oleh Dewi. Isabel menggelengkan kepala, lalu memberikan beberapa lembar uang kepada pelayan, terhitung sebagai tips, lalu membawa Dewi bersiap pergi meninggalkan. Oh ya, orang desa,
masih mempelajari budaya orang kota memberikan uang tips. Wanita tersebut berkata, sepertinya ingin mempermalukan Isabel. Isabel berkata kepada dirinya sekali demi sekali harus tenang. Tetapi wanita ini sudah 3 kali mencari masalah dengannya. Isabel tidak bisa menahannya lagi. Isabel berdiri tegak berkata kepada asistennya, "Apakah Ravindra pernah berkata jika aku tidak boleh membuat keributan?" Asisten Isabel segera menjawab, "Presdir memberi perintah, hanya dengan Nyonya tidak memukul orang itu sampai mati, maka hal lain tidaklah penting." "Maka tidak apa, aku hanya ingin menghilangkan mukanya." Setelah Isabel selesai mengatakan, segera menelpon Vincent dan membuka pengeras suara. Dan telepon begitu cepat diangkat. Isabel segera berkata, "Presdir Vincent, maaf jika aku mengganggumu." Vincent mengangkat telepon, wajahnya membuat raut kebingungan. Isabel menghela nafas. Begitu tiba-tiba, "Mengapa?" Vincent masih tetap berbicara dengan tenang berkata, "Siapa yang membuatmu tidak senang? Aku dengar jika kamu hari ini ada janji dengan seorang wanita." Isabel berkata dingin melihat wanita yang sedang duduk tersebut dan berkata, "Ada hubungan apa di antara kalian?"